Selamat pagi anak ibu semuanya. Kali ini kita kembali lagi dalam pembelajaran kita secara live, yaitu pembelajaran ekonomi ya, mengenai perilaku konsumen. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perilaku produsen, yaitu menghitung revenue atau penerimaan ya. Sekarang kita bahas perilaku konsumen ya. Ini dalam materi penerapan hukum Gosen 1 dan 2. Teori perilaku konsumen dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini adalah pendekatan yang mengutamakan kuantitas dan memaksimalkan kepuasan yang sama terhadap satu jenis barang. Dalam hal ini dapat digambarkan dalam kombinasi kurva total utility dengan marginal utility. Ini sebenarnya udah pernah materi ini bagikan untuk anak didik ibu semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas lagi, yaitu dalam pendekatan kardinal ini menyatakan bahwa pendekatan ini bernilai subjektif ya. Subjektif artinya tergantung orang yang membuat penilaian terhadap benda yang dikonsumsi. Baru masuk yang kedua, pendekatan ordinal adalah pendekatan yang tidak mengutamakan kuantitas ya, namun memaksimalkan tingkat kepuasan konsumen dari jenis produk yang digunakan. Ini digambarkan dalam hukum Gosen 2. Jadi teori perilaku konsumen ini akan membahas masalah penerapan kuantitas kepuasan barang itu ya. Maka kita akan bahas ini. Teori ordinal menyatakan kepuasan konsumen tidak dapat diukur tetapi melainkan dibandingkan. Contohnya seorang yang bisa membeli ya, membeli barang, contohnya dia bisa beli HP ya dengan merek bagus, tetapi dia tidak melakukan pembelian merek yang bagus, dia membeli HP yang dia sukai ya, yang sering dia pakai. Jadi kalau diukur dengan perbandingannya, dia memiliki uang yang banyak tetapi dia tidak membeli ya dengan merek HP yang mahal. Inilah yang disebut dengan pendekatan ordinal. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas mengenai hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 menyatakan apabila satu jenis produk yang dipakai secara terus-menerus, maka tingkat kepuasan di awal meningkat dan makin lama makin menurun sehingga nol atau habis ya. Inilah yang dibahas dalam teori Gosen 1. Ini berlaku untuk kebutuhan makan dan minum ya. Untuk kebutuhan lain ini dipakai dengan hukum Gosen 2. Jadi dalam hukum Gosen 1 ini maka timbullah teori kardinal dengan pendekatan ya, pendekatan kardinal itu ya dengan ordinal. Baru sekarang kita bahas itu ya Gosen 2. Manusia berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan pengguna lebih dari dua jenis produk yang berbeda. Jadi hukum Gosen 2 ini dapat digambarkan dengan kurva indifferent di halaman 62 buku anak ibu ya. Jadi apa itu yang disebut dengan kurva indifferent? Kurva indifferent ini adalah kurva yang mengkombinasikan ya dua jenis macam barang dan jasa yang memberikan nilai kepuasan yang sama kepada seseorang yang memakai atau menggunakan itu ya. Itulah yang disebut dengan kurva indifferent. Jadi bunyi hukum Gosen 1 berlaku untuk satu jenis konsumsi yaitu makan dan minum, sedangkan hukum Gosen 2 ini pemenuhan terhadap semua jenis kebutuhan. Sekarang kita lihat dulu kombinasi TU dan marginal utility itu ya. Jadi total utility, marginal utility, ini kamu bisa lihat kurvanya. Sebenarnya ini udah pernah kita gambar ya, kepuasan maksimum di titik M itu. Baru nanti dia menurun itu mendekati X, itulah total utility. Sedangkan itu ada marginal utility. Ini materi ini udah pernah kita buat dalam bentuk data.
Jadi penjelasan kurva korelasi itu nanti yang tadi. Yang pertama awal TU dan MU sama-sama mengalami kenaikan. Baru yang kedua di saat TU maksimal maka MU 0 ya, menurun dia. Baru yang ketiga di saat TU turun maka MU juga turun hingga bisa mencapai 0 atau bisa mencapai negatif. Itu penjelasan kurva kombinasi tadi ya. Sekarang kita lihat penerapan daripada kurva Gaussian 2 yaitu kurva indifferent ya. Ini mengkombinasikan dua jenis barang ya. Di sini ada dua jenis barang yaitu satu mobil, yang kedua motor ya. Jadi kamu bisa lihat penggunaan mobil 1 2 3 itu ke atas, sedangkan motor itu X ya. 1 2 3. Di saat penggunaan di saat penggunaan mobil itu ada 3 titik A-nya, maka kombinasi motor ada 1 ya. Baru selanjutnya di saat B, mobil dengan motor sama-sama dengan 2 itu yang titik B, sedangkan yang di titik C penggunaan motor ada 3 sedangkan mobil ada 1 itu ya. Sekarang penjelasannya ya. Penjelasannya maksudnya di sini titik A menunjukkan penggunaan konsumen 3 motor dan 3 mobil. Ini tadi udah bilang ya. Dari kurva itu kita bisa baca. Berarti dia sering memakai atau menggunakan motor juga bisa dan mobil juga bisa, ya. Sedangkan kurva B menunjukkan penggunaan oleh konsumen ya, yaitu ada 2 ya mobil dan 2 motor. Ini berarti tinggal membagi waktu ya, kapan dia memakai mobil dan kapan dia memakai motor ya. Sedangkan titik C menunjukkan penggunaan oleh konsumen ya, 1 kali penggunaan mobil dan 3 kali penggunaan motor. Berarti ini lebih sering menggunakan motor daripada mobil ya. Itu keterangan yang tadi sebenarnya dari gambar udah tahu. Jadi itu Ibu kira yang perlu. Jadi dalam hukum Gaussian 1 tadi yaitu teori kardinal ini sebenarnya lebih menekankan kepada teori subjektif. Artinya seperti ini ya, kalau Ibu buat contoh, seorang yang sangat haus ya mengkonsumsi air minum ya, dia memberikan nilainya begitu dia meminum dalam ada 1 gelas ya, maka diberikan nilainya ada 3, gelas kedua diberikan 4, gelas ketiga diberikannya 6 ya. Baru gelas yang keempat diberikannya nilainya adalah menurun 5. Kenapa? Karena tingkat konsumsinya sudah menurun. Itulah dalam contoh kardinal ya. Jadi dia bisa dinilai dengan angka. Sedangkan ordinal tadi dia tidak bisa dinilai, tapi dia bisa diperbandingkan. Diperbandingkan artinya tadi contoh yang buat seseorang yang mempunyai uang, lalu dia bisa memberi HP yang bermerek bagus, tapi dia tidak melakukannya, dia membeli yang dia sering gunakan. Inilah yang disebut dengan ordinal. Jadi dia si A tadi kita bisa perbandingkan ya, dia membeli barang bukan dengan dilihat dari kemampuannya atau kemampuannya, tapi dia membeli barang dari dia yang dia sukai dan dia sering gunakan. Di sini ada data ya kan, harga, jumlah konsumsi ya, uang yang dikeluarkan berapa, baru total utility-nya, marginal utility. Jadi dari data ini kamu hanya menggambarkan kombinasi total utility dan marginal utility. Caranya seperti yang kemarin ya. Di saat harga ya, di saat konsumsi, jumlah konsumsi 1 ya, berapa total utility-nya, nanti gabungkan. Baru di saat konsumsinya 2 berapa total utility-nya, nanti tarik garisnya, baru gabungkan ya. Baru jelaskanlah dengan kurva itu seperti yang Ibu jelasi tadi. Ibu kira sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat pagi anak Ibu, selalu mengikuti daring dari rumah ya. Jadi tugas-tugasmu yang selama ini masih ada yang merah, tolong ya diperbaiki.
karena ini udah masuk ulangan harian 2, bulan 10 kita masuk UTS dan bulan 11 akhir kita masuk nanti adalah semester. Jadi terus menerus pembelajaran kita berjalan dengan seiringnya waktu berlanjut, maka tolong anak didik ibu yang selalu tertinggal dalam pembelajaran daring diberesi ya, agar nilaimu maksimal. Sekian dulu pembelajaran kita. Terima kasih semuanya. Shalom.